Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya harap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Tech Talk yang diadakan oleh Markot. Perkenalkan, nama saya Permaroso. Kali ini saya akan menjadi moderator selama Tech Talk berlangsung. Nah, pada Tech Talk kali ini kami telah mengundang seorang data analitik dari kerabatdata.com, yaitu Kak Asari. Mungkin Kak Asari bisa memperkenalkan diri dan background pendidikannya. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Ramadan. Sekarang mahasiswa di jurusan matematika, statistik, dan sekarang pekerjaan hari-hari data analis di kerabatdata.com. Oke, itu sedikit perkenalan dari Kak Asari. Sebelum kita memulai Tech Talk-nya, saya akan membacakan beberapa aturan main pada Tech Talk kali ini. Yang pertama, diharapkan selama pemateri memaparkan materinya, diharapkan para peserta untuk mematikan mic-nya agar tidak terganggu pematerinya. Yang kedua, untuk pertanyaan bisa langsung disampaikan di chat Google atau nanti ada link yang kami sediakan. Baru yang ketiga, setelah kegiatan selesai, diharapkan peserta jangan dulu keluar karena kita ada sesi foto bersama. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, saya persilakan Kak Asari untuk memulainya. Ya, terima kasih. Cek. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku kedengaran kan? Iya, jelas. Oh, ya, siap. Lanjut, Asari, lanjut. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memperkenalkan atau membawa materi tentang pengenalan Python Dash, yaitu dashboard untuk visualisasi data. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Hammercode yang telah mempersilakan kami sebagai pemateri di Talk pada kesempatan kali ini. Dan pula terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang telah meluangkan waktu untuk bisa bergabung bersama kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Ramadan, biasa dipanggil Ari. Sekarang masih mahasiswa. Sosial media ada di LinkedIn, di Ramadan. Terus sekarang data analis di kerabatdata.com. Jadi kira-kira kerabatdata itu adalah sebuah di sini sebuah riset agensi yang membantu memperoleh insight dari data untuk mengambil keputusan di instansi pemerintah, bisnis, dan beberapa segmen lainnya. Terus organisasi dan pengalaman, sebelumnya sebagai ketua himpunan mahasiswa statistik, terus juga peserta IDCAM jalur Machine Learning Developer 2020, terus juga beberapa kali mengikuti Decoding Challenge. Pada kesempatan kali itu saya membuat sebuah dashboard yang isinya tentang statistik pendidikan tinggi di Indonesia. Kira-kira dashboardnya seperti ini. Mungkin cukup untuk perkenalan. Kita masuk di daftar materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah tentang data visualisasi tentunya. Terus yang kedua tentang tools data visualisasi. Terus yang ketiga tentang Dash framework.
Pertama tentang visualisasi data, tentunya secara sederhana bisa kita pahami bahwa visualisasi data adalah cara mengkomunikasikan data atau informasi dalam bentuk visual secara jelas dan efektif. Nah, sebagai contoh bentuk visual data seperti bar chart, scatter plot, pie chart, line chart, dan lain sebagainya. Terus saya mengutip dari Napoleon, dia pernah bilang kalau sketsa yang bagus itu lebih baik dibandingkan pidato yang panjang. Sehingga kalau kita bawa ke dalam konteks data, sebuah visualisasi data itu yang bagus lebih baik daripada kumpulan data yang dibuat atau disajikan dalam tabel. Seperti contohnya, jika kita punya sebuah data catatan pengeluaran yang disajikan dalam tabel seperti berikut, tentunya memang tidak salah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Cuma jika kita menyajikan data dalam bentuk tabel itu tidak memudahkan kita untuk segera mendapat informasi dari data. Beda halnya jika kita menyajikan data dalam bentuk grafik atau visual. Perbandingannya kira-kira seperti ini. Tentunya akan sangat beda rasanya untuk jika melihat data dalam bentuk tabel dan melihat data dalam bentuk visual. Jika kita data dalam bentuk tabel, tentunya kita kesulitan untuk mengetahui kira-kira minggu-minggu apa saja pengeluaran tertinggi dalam beberapa bulan. Terus juga kita sedikit kesulitan untuk mengetahui bulan apa pengeluaran kita yang paling tinggi. Beda halnya dengan visualisasi data, kita akan segera tahu kalau pengeluaran itu rata-rata terbanyak di minggu keempat, di bulan Juli, Agustus, sampai November. Kecuali di Desember. Di sini minggu kedua yang paling tinggi. Di situ mungkin kita akan segera mendapatkan sebuah pertanyaan, kira-kira kenapa minggu kedua Desember itu rata-rata pengeluaran lebih banyak daripada di bulan yang lainnya. Sehingga kita bisa mencari sebuah mungkin salah satu sebabnya adalah karena hari belanja nasional itu jatuh di tanggal 12 Desember. Terus lanjut, tools visualisasi data. Tentunya ada beberapa tools yang biasa dipakai untuk melakukan visualisasi data. Yang pertama contohnya spreadsheet, bisa Microsoft Excel, LibreOffice, Google Spreadsheet, dan lain-lain. Terus dia ada Tableau, terus juga ada AirShiny, terus juga ada Python Dash. Tentunya ada tools-tools lain yang sering digunakan untuk visualisasi di luar dari tools yang saya berikan di tempat kali ini. Terus kita lanjut ke pembahasan Python Dash. Tentunya kita harus memahami apa itu Python Dash. Dash adalah sebuah Python framework yang digunakan untuk membuat analytical web application. Terus kenapa menggunakan Dash? Yang pertama ditulis dengan bahasa Python, di mana bahasa Python ini relatif mudah untuk dipelajari dibandingkan dengan bahasa yang lainnya. Terus yang kedua open source, artinya Python Dash ini gratis, dapat dikembangkan dan didistribusikan dengan bebas. Terus dokumentasi dan komunitas, Dash memiliki dokumentasi yang lengkap dan didukung dengan komunitas yang besar. Untuk instalisasi cukup mudah. Jika teman-teman sudah memiliki Python di komputer atau di laptopnya, tinggal buka terminal, terus ketikkan pip install dash dan pip install dash bootstrap component. Saya buka terminal, terus ketik saya pip install
Dash. Tentunya karena di laptop saya sudah terinstall, jadi step ini tidak perlu untuk saya. Terus di sini ada galeri Dash. Di sini ada beberapa contoh aplikasi yang digunakan, yang dibuat menggunakan Python Dash. Ada financial report, ada real time object detection, ada Dash NLP, SVM, dan beberapa contoh lainnya. Misal untuk yang ini, sebuah dashboard production overview minyak dan gas di New York. Jadi tentunya akan lebih baik dan lebih enak dilihat jika memvisualisasikan data seperti berikut dibandingkan dengan menjadikannya dalam bentuk tabel. Jadi di sini kita bisa interaktif dashboardnya, di mana grafiknya akan berubah sesuai dengan inputan yang kita berikan. Selanjutnya untuk memahami Dash, setidaknya ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui sebelum membuat aplikasi menggunakan Dash. Yang pertama adalah Dash komponen, atau semua yang berkaitan dengan interface dari dashboard. Terus yang kedua tentunya grafik, karena ini visualisasi data, kita butuh grafik, di mana grafik ini bisa kita buat menggunakan plotly, dash leaflet, dan lain-lain. Terus ada callback, di mana callback ini berfungsi untuk menghubungkan dash komponen dengan grafik, sehingga aplikasi yang kita buat bisa interaktif. Sebagai contoh yang galeri ini bisa kita lihat, kalau bagian ini adalah yang dinamakan dengan dash komponen. Terus ini ada grafik. Terus di belakang aplikasi ini ada callback yang menghubungkan antara dash komponen dengan grafiknya. Sehingga jika kita rubah inputan di sini, maka grafik akan ikut berubah. Selanjutnya coba kita buat aplikasi menggunakan Python Dash. Misalnya saya berikan nama type simple.py karena Python. Yang pertama tentunya kita import modul. For Dash import HTML as HTML. Setelah kita import modul, selanjutnya inisialisasi aplikasi. Kita buat sebuah objek, kita namakan app, dia menggunakan dash. Selanjutnya kita setting layout. Di layout ini kita bisa tambahkan tag-tag HTML. Misalnya kita kasih HTML, karena ini adalah modul yang kita import, dash HTML komponen kita import sebagai HTML. Sehingga kita panggil HTML. Misalnya kita mau tambahkan div. Terus di dalam div ini ada beberapa tag HTML lagi. Misalnya H1. Kita tambahkan lagi misalnya
kita tambahkan lagi misalnya setelah layout kita buat, kita berikan kode ini supaya aplikasi bisa running di server. Kita setting servernya save, terus kita coba running. Seperti yang kita lihat, kalau di sini tertulis Dash is running on HTTP. Tinggal copy. Dan kode yang kita buat tadi akan menjadi seperti ini. Tadi ada tag HTML yang high dan akan tampil di web browser ini. Tentunya karena HTML, kalau kita sebelum pernah belajar tentang style atau CSS, kita bisa berikan juga di sini. So, kita kasih style. Text. Dan tag HTML yang tadi pindah ke tengah dan berubah menjadi warna merah. Tentunya style CSS yang lain bisa kita tambahkan di Python Dash ini, tergantung dengan kebutuhan kita dalam membuat dashboard. Terus selanjutnya, misalnya kita mau berikan sebuah inputan, saya sudah bikin kodenya di sini. Tinggal saya copy di sini akan ditambahkan sebuah inputan nama. Terus tadi yang bagian selanjutnya, jika kita ingin membuat Dash Company ini terhubung dengan kita bisa menggunakan callback. Ya, callback. Jadi kita buat sebuah callback di mana outputnya ini memiliki ID myOutput yang nantinya hasilnya akan di return di sini di ID HTML input. Terus output ini mendapatkan input dari ID myOutput, di mana output ini diperoleh dari tag input yang di sini. Kita perlu input modul dulu. Di sini akan inputnya yang tadi akan di return di sini. Jadi misalnya kita ganti, misalnya Yuyun, Tipo, dan lain sebagainya. Tentunya selain itu kita bisa menambahkan grafik. Misalnya kita buat pakai Plotly.
Sebagai contoh, misal kita tambahkan bar chart, kita tinggal copy saja kodenya, kita paste di sini. So, jadi di sini adalah datanya, itu data Kanada. Terus objek dari grafiknya disimpan di variable fig. Hingga di sini tinggal kita tambahkan saja di sisi dot graph, kita masukkan figur. Nah, sehingga grafik yang kita buat tadi akan tampil di bawah ini. Nah, tentunya kita bisa buat aplikasi yang lebih baik lagi dibanding yang saya contohkan ini. Misalnya kemarin saya sudah buat contoh aplikasi, misalnya ini, coba saya running. Jadi kita bisa juga buat aplikasi yang kira-kira seperti ini. Saya buat dashboard untuk melihat bahasa pemrograman apa yang populer di tahun ini. Di mana di sini ada drop down-nya yang membuat grafik bisa interaktif. Selain itu, dashboard ini bisa juga kita deploy di Heroku. Jadi di link ini, web ini sudah saya deploy di Heroku dengan link introdash.heroku.com. Jadi untuk membuat sebuah aplikasi web menggunakan Dash ini relatif cukup mudah, karena dokumentasinya juga sudah sangat banyak. Tinggal kita cari tadi di Google. Nah, di sini teman-teman akan dapat tutorial-tutorial bagaimana membuat sebuah Dash. Di sini ada misalnya tutorial layout, basic, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada dashboard komponen, teman-teman bisa lihat. Di sini ada drop down, input, interval, link, dan lain-lain. Semua kodenya sudah tersedia di internet, tinggal bagaimana kita menggunakannya di aplikasi yang kita inginkan. Ini result untuk materi, teman-teman bisa cari untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dash. Teman-teman bisa belajar di sini atau di link-link yang lain. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan mohon maaf jika pada pemaparan materi saya ada hal-hal yang kurang berkenan kepada teman-teman sekalian. Saya kira cukup, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas materinya Kak Asari. Ya. Jadi teman-teman, kalau mau membuat visualisasi data, mungkin teman-teman bisa coba pakai Python Dash ini. Ya. Kita lanjut ke
ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau menanyakan bisa langsung bisa lewat voice, nanti nyalakan mic-nya saja langsung tanya, atau ada link yang kami sediakan itu di Slido. Oke. Coba from ya, ini Kak Asari ada pertanyaan. Ini dari Seikan. Halo Kak, saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi di bagian data visualisasi? Terima kasih. Tentunya pertanyaan tentang apa terbesar apa yang dihadapi bagian data visualisasi. Tentunya ada beberapa tantangan, tapi yang sering saya hadapi adalah tidak selalu data yang kita tidak selalu data yang tersedia itu bisa langsung kita visualisasi. Di mana misalnya di data-data yang tersedia itu mungkin akan sangat baik jika kita menemukan data yang tersusun rapi di misalnya dalam tabel atau yang lainnya. Tapi pada kenyataannya jarang sekali ada data yang tersusun rapi sehingga bisa langsung kita visualisasikan. Data terbesar itu adalah di misalnya kalau teman-teman tahu istilah tentang data cleaning. Di mana data cleaning ini adalah bagaimana kita membuat struktur data itu sesuai sehingga kita bisa visualisasikan. Misalnya dalam contohnya misal banyak data yang hilang atau ada beberapa data yang tidak sesuai. Misalnya ada data yang umurnya data umur yang lebih dari 200 tahun misalnya, tentunya ini adalah kesalahan-kesalahan. Terus yang selanjutnya tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana kita bisa membuat data itu memiliki informasi yang bermanfaat. Meskipun sekarang era datanya di mana data itu sangat melimpah, tapi meskipun data itu melimpah, tapi tidak selalu data itu mempunyai informasi. Mungkin itu saja, kalau ada yang kurang berkenan mungkin bisa ditanggapi. Terus ini ada pertanyaan kedua nih. Halo Kak, bisa jelaskan dasar-dasar atau seperti prinsip-prinsip visualisasi data? Mungkin ada resource yang bisa di-share ini. Thanks. Dengan ini ya, bisa bacakan satu kali ya. Dengan apakah ada algoritma tertentu untuk menyajikan data secara baik? Mungkin untuk pertanyaan prinsip visualisasi data dan algoritma untuk menyajikan data yang baik, tunggu sebentar. Oke, Kak. Mungkin juga kalau teman-teman yang mau satu kali bicara di lewat mic begitu, bisa langsung diaktifkan mic-nya. Bisa saya share presentasi? Silakan Kak, silakan. Tolong.
Jadi kalau tentang bagaimana menyajikan data yang baik dan algoritmanya, di sini saya mau kasih referensi. Kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang visualisasi data, teman-teman bisa saya recommended untuk belajar di decoding.com. Di decoding itu ada sebuah kelas yang namanya belajar dasar visualisasi data, dan kelas ini gratis. Nanti di sini teman-teman akan belajar tentang bagaimana menyajikan data yang baik, misalnya di sini ada modul visualisasi yang efektif, bagaimana menyajikan data yang mudah untuk dibaca dan lain-lain sebagainya. Kak, mungkin di share screen. Oh, sorry. Jadi saya sarankan untuk ambil kelas di coding. Ada kelas di sini ada kelas belajar dasar visualisasi data. Karena kelasnya gratis, atau tentunya teman-teman bisa akses. Di sini teman-teman akan dapat banyak ilmu tentang visualisasi data. Linknya saya copy di boleh tadi kembalikan pertanyaannya. Ini yang ketiga, ini ada dari Izon. Apakah ada algoritma tertentu untuk menyajikan data secara baik? Tentunya kalau kita ini berbicara tentang bagaimana menyajikan data yang baik. Tentunya menyajikan data yang baik itu tergantung dari konteks datanya. Jadi misalnya sesuatu itu bagus jika kita tempatkan dia pada tempatnya. Jadi misalnya kita harus tahu kalau misalnya data-data misalnya data-data yang kategorik baik untuk divisualisasikan menggunakan bar plot, histogram. Adapun data-data yang contoh-contoh data numerik bagus untuk divisualisasikan menggunakan scatter plot. Terus misalnya data yang berhubungan dengan waktu, lebih baik jika kita visualisasi menggunakan diagram garis. Jadi sebenarnya tidak ada yang terbaik. Tentunya kita harus tahu bagaimana konteks datanya terlebih dahulu. Tapi secara umum, kalau misalnya datanya berbentuk kategorik, bagus untuk divisualisasi menggunakan bar plot. Adapun jika datanya berbentuk numerik, boleh menggunakan histogram atau scatter plot. Terus jika datanya dalam bentuk tahun atau dalam bentuk waktu, baik untuk divisualisasikan menggunakan diagram garis. Mungkin saja. Oke. Tadi ada yang mau bertanya secara live, mungkin bisa sekarang. Baik. Mungkin teman-teman lain masih ada yang mau ditanyakan. Halo. Ya, halo. Iya. Ya. Udah boleh bertanya nih? Boleh Kak, boleh. Halo. Nah, saya sebenarnya mau diskusi aja sih. Ini kan sebenarnya tugas saya itu mengumpulkan data dari beberapa source. Jadi misal ada log server, terus ada dari beberapa database aplikasi kan. Misal database retail lah gitu. Misal satu aplikasi ini punya
uh, device handphone, terus daftar device handphone, terus di aplikasi yang lain punya juga daftar device handphone. Nah, ini kan kita lagi bikin data lake. Ada tahu istilah data lake kan? Jadi pengumpulan data dari berbagai source tuh. Nah, bagaimana kita istilahnya memfilter biar misal data device yang ada di nama device yang ada di aplikasi satu itu tidak timpang tindih sama nama device yang ada di aplikasi yang lain. Itu kan sama tuh nama device-nya. Itu gimana ya? Buat kita filter gitu, biar di data lake-nya tuh datanya bersih gitu. Itu aja sih. Diskusi aja sih tuh gimana ya? Bingung. Uh, Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kita bicara tentang tentang data itu, tentunya profesi-profesi tentang data itu ada beberapa macam. Nah, kalau yang Mas Handri tadi katakan itu adalah tugasnya dari data engineering. Oh, data engineering ya. Tentunya soalnya itu dilemparkan ke saya juga sih soal bagaimana kita pindahin data dari database-nya kan. Tapi kalau misalnya kita tentunya kalau ingin membersihkan data itu ada beberapa cara. Misalnya kan ini tentang misalnya data duplikasi kan, atau datanya misalnya di database ini sudah ada data ini, di database yang lain sudah ada. Kita bisa pakai beberapa library. Kalau di Python bisa pakai Pandas, di mana Pandas di mana nanti kalau misalnya step-step data yang duplikat itu bisa dimanipulasi menggunakan Pandas. Tapi untuk kasus yang Mas tadi katakan, jujur saya belum pernah lakukan juga. Mau tanya kita bagusnya lakuin filterisasi di data lake-nya atau pada saat kita lakukan istilahnya ETL, pada saat kita lakukan ETL gitu, ekstrak transport itu load kita lakukan di data lake-nya atau pada saat kita mau pindahin datanya gitu ya, bagusnya kita filter gitu ya. Bisa dulu Mas. Itu kan kalau kita kita mengumpulkan satu data kan. Nah, terus kita mau hilangkan yang duplikasi data nih. Itu bagusnya kita lakukan pada saat telah dikumpulkan atau kita filter dari awal pada saat kita mau pindah datanya gitu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin lebih baik jika data itu difilter dahulu sebelum difilter dulu ya. Oh ya, oke. Tentunya itu adalah tentang kalau kita filter memang artinya data-data duplikasi yang tadinya tidak tersimpan, sehingga mungkin bisa menghemat memori mungkin. Tapi menghemat resource juga ya. Oke. Sip. Ya, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, saya kita akhiri TikTok ini. Saya kasih waktu 10 menit lah. 20 detik. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya. Kayaknya sudah ada yang ingin bertanya. Nah, sebelum kita tutup ini, mungkin teman-teman bisa hidupkan webcam HP-nya atau tidak laptopnya supaya kita foto bareng, foto virtual. Iya. Udah. Sip. Mantap. Saya. Oke. Semua oke. Saya screenshot ya. 1,
2, 3. 1, 2, 3. Iya. Oke. Oke, mantap. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Hasan yang sudah sharing mengenai Python Dash. Semoga ilmu ini berguna bagi teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya tutup, saya cuma mengingatkan nanti teman-teman, kami dari panitia akan memberikan form feedback yang mana itu berguna untuk jadi feedback untuk acara kita kali ini. Nanti dikirim lewat emailnya teman masing-masing. Atau bisa nanti sini ini linknya. Oke. Nanti juga kami kirim lewat email. Oke. Saya rasa caranya sudah cukup. Nah, saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung untuk Tech Talk kita kali ini, dan juga Kak Sari. Terima kasih banyak. Oke. Kami dari pengurus memohon maaf apabila terjadi kesalahan dari awal acara hingga berakhirnya ini. Oke. Saya rasa cukup. Terima kasih semua. Selamat sore. Terima kasih semua. See you di next Tech Talk berikutnya. Dah.